Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang bahas mengenai seputar Olimpiade Kimia, baik tingkat kota, provinsi, nasional, maupun tingkat perguruan tinggi. Nah, pada video kali ini, insya Allah akan kembali lagi dilakukan pembahasan soal. Kali ini insya Allah akan dibahas mengenai soal US National Chemistry Olympiad. Jadi OSN-nya Amerika gitu, OSN Amerika, dan sini kita bisa lihat ya tahun 2021 ya. Dan sini adalah National Exam Part 2. Jadi ini menandakan bahwa ini adalah yang part keduanya. Nah, part pertamanya itu adalah soal PG. Jadi part pertama itu soal PG dan part keduanya ini adalah soal esai. Jadi yang kita bahas di sini adalah soal-soal esai saja. Yang biar lebih ini ya, biar lebih bisa mengerti ya kira-kira ini seperti apa gitu. Kalau soal PG nggak terlalu inilah, kurang menarik. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa melakukan ini ya, nyari sendiri. Jadi soalnya ini bisa diakses secara bebas, jadi teman-teman bisa download juga. Di sini tahun 2021 kita bisa lihat sebenarnya bisa juga dia tahunnya ada yang 2020, ada yang 2019, dan sampai tahun 99. Ya, cara downloadnya gimana? Sebenarnya teman-teman tinggal ke ini sih ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, nah di sini ada, nah di sini nih. Caranya sebenarnya masuk aja ke Google ya, US misalkan Chemistry Olympiad Past Exam. Nah ini sini Chemistry Olympiad. Nah, sini di sini tinggal bisa lihat examnya. Nah, di sini langsung ketemu tuh dari ini local exam. Kalau local exam itu ya kayak kota, bukan kota sih, OSP lah, OSP-nya. Cuman soalnya setingkat kota sih, tingkat kotanya ya ini apa di bagian regionalnya, regional dari Amerikanya itu per negara bagian mungkin. Ini ada local exam-nya, terus di sini nasionalnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini banyak ya. Ada yang di sini part 3-nya, itu adalah part praktikum ya. Jadi ini adalah part praktikum, soal-soal praktikumnya. Nah, di sini kita lihat tahun 2020 dan 2021 tidak ada part 3-nya. Ini menandakan bahwa nggak ada praktikum dari 2020 dan 2021. Karena ya itu kan ini ya, online ya. Jadi mungkin tidak ada part praktikumnya. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita kembali lagi. Ya, sekarang kita bahas tentang US National Chemistry Olympiad. Sini insya Allah saya niatnya sih bahas satu paket ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa part. Oke, tungguin aja part-part selanjutnya. Sekarang kita bahas part 1 dulu. Nah, di sini biasanya soal nomor 1 itu adalah soal stoichiometry. Nah, ini soal stoichiometry ya. Soal stoichiometry. Dan di sini soal kesetimbangan. Sini elektrokimia nomor 3. Nomor 4 itu tentang termodinamika. Setimbang. Terus nomor 5 itu tentang apa nih? Sorry gue. Oh, ini tentang ini nih. Oh, tentang kinetika ini. Kinetika. Terus ini, oh enggak, ini tentang analisis kualitatif sih. Kualitatif ini. Terus yang ini tentang anorganik. Nah, ini tentang, ya sama ini juga anorganik. Ini lebih ke arah molekul dan interaksi ya. Itu ion kompleks. Nah, ini organiknya. Nah, ini ada solusinya ya. Nah, di sini kita, nah itu enak ya, jadi di situ udah ada solusinya juga, jadi gampang teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya akan memperjelas saja sih dari solusi yang udah ada. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas sebuah oksida biner. Oksida biner itu yang namanya binary oxide, itu adalah oksida yang cuman terdiri dari 2 atom. Jadi dia cuma terdiri dari 2 atom. Di sini kita bisa lihat di sini ada X dengan O. Nah, itu binary oxide ya. Contoh binary oxide itu CO2 itu binary oxide, jadi tidak harus 2 atom ya, tapi 2 jenis atom. CO2 itu binary oxide, terus NH3 itu NH3 binary compound ya, bukan binary oxide. Kalau NO2 baru binary oxide, N2O5 juga binary oxide. Nah, itu jadi sekilas ya.
Nah, terus di sini XMON. Jadi ini adalah rumus umumnya ya. O-nya itu adalah oksigen, dengan X itu ada suatu unsur. Warnanya putih dan dia mudah menguap ya. Dan dia bereaksi dengan saturated aqueous BaOH 2 kali. Barium hydroxide. Jadi dia bisa bereaksi dengan BaOH jenuh. BaOH jenuh. Jadi larutan jenuh kan larutan itu ada 3 ya. Ada saturated aqueous, ada saturated, ada unsaturated, ada supersaturated. Nah, kalau unsaturated itu adalah larutan yang belum jenuh. Artinya apa? Kita bisa menambahkan BaOH lagi. Jadi padatannya BaOH kan bentuknya padatan ya. Kita bisa tambahkan BaOH lagi. Jadi dia masih bisa larut dalam air. Nah, kalau saturated itu adalah kelarutan maksimum. Jadi BaOH-nya itu sudah maksimum. Jadi ketika kita tambahin lagi, berarti otomatis BaOH-nya nanti bakalan mengendap. Nah, seperti itu. Nah, ada yang supersaturated. Supersaturated itu adalah lewat jenuh. Bahasa Indonesia lewat jenuh ya. Jadi maksudnya apa? Jadi artinya sudah ada endapan di larutan tersebut. Berarti kalau misalkan larutan masih bisa ditambahkan lagi itu unsaturated. Ketika sudah maksimum itu saturated. Kalau sudah ada endapannya itu kita sebut sebagai supersaturated. Nah, si XO ini warnanya putih dan dia merupakan volatile solid. Jadi artinya adalah padatan yang mudah menguap. Berarti otomatis dia bisa melakukan sublimasi ya. Dia bereaksi dengan larutan BaOH 2 kali jenuh, barium hidroksida jenuh, untuk menghasilkan endapan putih, white precipitate ya. Give a white precipitate. Jadi dia endapan putih. Jadi ketika bereaksi dengan si BaOH ini terbentuk endapan putih. Nah, soal pertamanya yang A, 69,5 gram sampel oksida ini ditempatkan dalam sebuah evacuated, intinya sebuah kontainer ya, sebuah kontainer volumenya 1 liter. Terus kontainer itu dipanaskan secara perlahan sampai semua solidnya mengendap secara sempurna ya. Mengendap itu menguap. Semua solidnya itu menguap ya. Jadi dia melakukan sublimasi. Nah, pada titik ini tekanan di kontainernya itu adalah 20 mm Hg. Jadi mm raksa ya, mm merkuri. Dan temperaturnya, suhunya itu adalah 239,7 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah berapa massa molar oksida tersebut dalam fase gasnya. Nah, karena di sini massa molar, berarti ini nanti kita hubungannya sama mol, dan di sini juga bentuknya gas, maka otomatis dia nanti bakalan kita memakai hukum gas ideal. Jadi untuk yang soal nomor A, sedikit bocorannya itu adalah menggunakan hukum gas ideal. Nah, sini kita bisa lihat ya. Nomor satunya. Nah, nomor A-nya di sini kita bisa tahu, kita bisa lihat di sini nomor A-nya informasi yang telah kita ketahui bahwa tekanannya itu adalah 20 mm Hg. Terus kemudian yang volumenya itu adalah 1 liter. Kemudian suhunya itu adalah 239,7 derajat Celcius. Itu ya suhunya. Nah, terus untuk dia supaya memudahkan, ini pakai ini aja ya, pakai ini. Ya. Format dimerahin dulu. Nah, sip. Karena biar ini. Sebentar. Nah, di sini informasinya kita udah dapat, P-nya udah dapat, V-nya udah dapat, T-nya sudah dapat, sehingga kita masukin ke dalam hukum gas ideal PV sama dengan nRT. Sehingga dari sini kita bisa dapat, dari sini nih, ini kan N-nya, ini PV sama dengan nRT, jadi N-nya itu adalah PV per RT. Kemarin ada yang request tidak ada kursor, ini kursornya saya bikin sendiri aja. Ini kelihatan, nah seperti ini. Jadi dia PV sama dengan PV per RT. Nah, karena mol itu adalah
massa per mr, maka otomatis bisa kita ganti sebagai massa per mr, dan sehingga mr-nya bisa kita ganti sebagai massa kali RT per PV. Nah, di sini kita bisa tahu ya, tadi masanya juga sudah diketahui ya, bahwa masanya itu adalah 69,5 mg. Nah, itu adalah 69,5 mg. Nah, otomatis di sini kita masukin aja masanya tapi dalam gram. Karena apa? Karena supaya kita dapat MR-nya itu adalah gram per mol, maka kita jadikan masanya itu dalam gram. Terus R-nya juga sudah ada ya. R-nya itu kita sudah tahu semua 0,08206 liter atmosfer per mol Kelvin. Meskipun sebenarnya 0,082,057 sih sebenarnya. Terus suhunya, suhunya 239,7 ditambah 273. Nah, ini dalam derajat Celcius, maka ini kita harus masukin dalam Kelvin. Nah, ketika masukin dalam Kelvin, udah. Nah, sementara yang terakhir itu adalah tekanannya dan volumenya. Tekanan dan volume. Tekanannya itu karena kita tahu 20 mm Hg, maka kita masukin dia 20 per 760. Kenapa? Karena kita usahakan dia jadi atmosfer. Nah, ketika dia jadi atmosfer, maka kan satu atmosfer itu sama dengan 760 mm Hg. Jadi, otomatis untuk jadi atmosfer, kita tinggal bagi saja dengan 750 mm Hg, sementara volumenya tetap dalam liter ya. Nah, ini satu. Dan akhirnya kita dapat bahwa MR-nya itu adalah 111,11 gram per mol. Jadi otomatis kita bisa tahu langsung dapat MR-nya itu adalah 111,11 gram per mol. Seperti itu. Nah, itu adalah untuk soal pertama. Nah, ya, diharap bisa dimengerti ya untuk soal pertama ya. Kembali lagi ke ininya. Nah, itu untuk soal pertama. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang B. Nah, soal yang B dibilang bahwa sebuah sampel, masanya itu 1 gram, oksidanya itu dilarutkan ke dalam larutan asam, dan secara elektrik itu direduksi, artinya dia secara elektrolisis ya, direduksi. Jadi larutannya, oksidanya itu dilarutkan dalam asam, dia udah terlarut semua, dan umumnya emang oksida tuh larut dalam asam ya. Terus kemudian, kecuali oksida-oksida tertentu, dia larut dalam asam. Terus kemudian dia direduksi secara elektrolisis. Jadi electrolytically reduced. Jadi direduksi secara elektrolisis dan dengan elemental X, unsur X itu ternyata mengendap. Jadi ketika dia direduksi, mengendap di katoda ya, on cathode. Jadi dia mengendap di katoda, jadi si X-nya itu mengendap di katoda. Jadi si XO-nya ini dilarutin dalam larutan asam, terus kemudian secara elektrolisis direduksi, ternyata mengendap tuh si X-nya gitu. Jadi X-nya itu bisa dibilang bukan logam alkali sih, kayak gitu. Bisa ketahuan bahwa itu bukan logam alkali, karena logam alkali nggak mungkin tereduksi kalau dalam aqueous gitu. Nah, terus elektrolisis secara sempurna membutuhkan, secara komplit ya, secara sempurna itu membutuhkan 58 menit dengan arus 1 ampere. Jadi proses elektrolisis untuk mereduksi si X itu membutuhkan waktu 58 menit dengan arus 1 ampere. Nah, di sini tanyain adalah what is the value of N in the formula XMON. Nah, kita suruh nyari nih nilai N-nya nih. Nah, apa yang kita harus lakukan? Pertama, otomatis kita kumpulkan dulu apa yang telah kita ketahui, yakni massa sampelnya, massa oksidanya. Terus yang kedua itu adalah di sini waktunya dan sini arusnya. Nah, karena di sini prosesnya proses elektrolisis, maka kita bisa lihat bahwa kita bakalan mengetahui jumlah mol elektronnya, yang nanti bakalan terasosiasi terhadap mol X, tergantung dari bilox dari X-nya. Nah, terus bagaimana cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya, kalau misalkan kita lihat di sini, nah pertama kita cari dulu mol elektronnya nih. Ya kan ini udah ada ya, informasinya nih, harusnya tambahin satu lagi nih, massa XO ya, massa oksida. Nah, massa oksidanya berapa? 1 gram. Nah, massa oksidanya 1 gram. Nah, di sini kita cari dulu mol elektronnya. Dengan cara apa? Dengan cara IT per F.
I-nya itu adalah arusnya, yakni 1 ampere, T-nya itu adalah waktunya, dan F-nya itu adalah konstanta Faraday. Nah, sini adalah buat mendapatkan mol elektron. Nah, I-nya itu apa arusnya? Arusnya 1 ampere, sementara T-nya itu adalah waktu tapi dalam sekon, dalam detik. Dalam sekon berarti otomatis di sini 58 menit dikali dengan 60 detik. Gitu. Jadi kali 60, terus dibagi F. F-nya itu kalau di SMA itu adalah 96.500 ya, tapi kalau misalkan di nilai eksaknya sebenarnya itu adalah 96485 gitu. 96485 sehingga kita dapat bahwa mol elektronnya itu adalah 0,0361 mol. Nah, seperti itu. Nah, sementara untuk elektrolisis X itu reaksinya itu adalah seperti ini. X A plus dengan kata lain misalkan X itu bermuatan A plus, maka dia dibutuhkan A elektron untuk mengendap supaya menjadi X. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa perbandingan antara jumlah elektron dengan mol X itu bakalan setara dengan muatannya. Nah, sekarang yang kita lakukan itu adalah melakukan trial and error, alias coba-coba gitu. Kita coba-coba masukin kira-kira oksida yang mungkin itu seperti apa gitu. Misalkan trial dan error yang pertama kita masukin misalkan oksidanya itu adalah XO. XO dengan X itu adalah kalau XO berarti O-nya kan karena oksida sudah pasti dia min 2. Berarti X-nya itu plus 2. Nah, kalau X-nya itu plus 2, berarti otomatis apa? Mol X-nya itu pasti setengah dari mol elektron. Karena bisa kita lihat di sini ya. Kalau X-nya itu plus 2, maka A-nya di sini 2, maka otomatis X-nya itu pasti 1/2 dari mol elektron. Maka di sini kita bisa lihat, karena mol elektronnya itu adalah 0,0361, maka mol X-nya itu adalah 0,0361 dibagi 2. Sementara di sini, mol oksigennya itu juga sama, karena dia sama dengan mol X, berarti maka mol oksigennya 0,0361 dibagi 2. Nah, kalau misalnya kita hitung MR-nya, maka MRX itu, MR kita udah pada tahu ya, bahwa MR itu kan rumusnya itu adalah, MR itu adalah mol per, massa per mol, sorry. Massa per mol. Nah, kita sudah sama-sama tahu bahwa dia massa per mol, massa XO, ya, massa oksidanya itu adalah 1 ya. Sedangkan mol oksidanya, mol oksida otomatis apa? Mol oksida karena di sini 1/1 dengan X, maka mol oksidanya pasti sama dengan mol X. Maka 1 dibagi 0,0361 dibagi 2. Jadinya adalah 55,4 gram per mol. Nah, kita bisa lihat ya bahwa tadi kita sudah dapat bahwa MR-nya itu adalah 111. Nah, sementara kalau misalkan XO, itu molnya itu mass MR-nya jadi 55,4 gram per mol. Nah, ini tidak sama. Maka otomatis trial dan error yang pertama untuk XO, senyawa XO itu adalah salah. Nah, dari sini juga kita bisa lihat ya bahwa di sini adalah 55,4 kalau misalkan molnya segini. Berarti otomatis kalau untuk mendapatkan 111 atau istilahnya mendekati, maka itu adalah 2 kalinya. Mol yang ini harus 2 kalinya kan, gitu. Mol MR-nya kedua kalinya, artinya molnya itu harusnya setengah kalinya. Maka kita bisa simpulkan bahwa untuk trial and error yang kedua kita ambil bahwa X-nya itu adalah XO2 dengan X-nya itu adalah plus 4. Jadi senyawanya itu, oksidanya itu adalah XO2 dengan X-nya itu adalah plus 4. Nah, ketika X-nya itu plus 4, maka kita bisa dapat bahwa X-nya itu adalah 0,0361 dibagi 4. O-nya itu adalah 0,0361 dibagi 2. Karena apa? Karena 2-nya 2 kalinya. Ini dibagi ya per 2. Nah, sementara mol XO2-nya sama kayak mol X, bentuknya seperti ini, sehingga MR-nya kita bisa lihat 110,8 atau mendekati ke 111. Berarti bisa kita simpulkan bahwa senyawa kita adalah XO2. Senyawa kita itu adalah XO2. Dia rumus empirisnya itu adalah XO2. Nah, ini kenapa beda dengan 111? Ini perbedaannya itu biasanya karena pembulatan sih. Pembulatan terutama di bagian ini ya. Ini kan terjadi pembulatan, maka ada selisih sedikit gitu. Ada selisih sedikit. Ini 110,8. Nah, setelah kita nyoba 110,8, maka kita dapat bahwa ya rumusnya emang seperti itu.
Dan di sini ditanyakan berapa rumus formula, berapa nilai N. Nah, nilai N-nya berarti otomatis 2 ya, karena dia kan XO2. Nah, terus yang ketiga itu adalah apa rumus kimia dari oksidanya. Nah, rumus kimia dari oksidanya bisa kita lihat karena kita tahu bahwa dia itu adalah XO2. Nah, ini lebih gampang sekali. Nah, ini tadi juga udah kelihatan. Kita udah tahu dia XO2, dan XO2 itu adalah masanya itu 111,11. Maka O2-nya kan O1 O2-nya. Nah, kita bisa lihat di sini O2-nya. Nah, karena O2-nya itu dia masanya 32, maka dia dikurang 32 sehingga menghasilkan X sama dengan 79,11 gram per mol. Nah, kalau X-nya itu AR-nya adalah 79,11, maka kita bisa lihat dia di dalam tabel periodik. Sini di soalnya juga disediakan tabel periodik ya. Soalnya sediakan tabel periodik, maka kita bisa lihat di tabel periodiknya 79 itu adalah selenium. Nah, segitu selenium. Jadi selenium itu 79, maka otomatis apa? Otomatis dia kita bisa pilih sebagai atom yang mendekati di 79 ya, selenium. Berarti otomatis karena kita sudah tahu selenium adalah logam yang cocok, bukan logam yang cocok, atom yang cocok terhadap oksida tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa atomnya itu adalah selenium. Atomnya itu adalah selenium, dan senyawanya itu adalah SeO2. Nah, itu adalah senyawa di sini. Nah, terus soal selanjutnya, kalau misalkan kita lihat, soal selanjutnya itu mana nih? Nah, 3. Tuliskan write balance net ionic equation for reaction of the dioxide with saturated equation solution of BaOH2, barium hydroxide. Nah, berarti otomatis kalian suruh bilang tulis tarakan reaksi net ionic equation ya. Net ionic equation. Nah, kalau net ionic equation maka kita bisa lihat di sini. Nah, ini bukan net ionic equation ya. Jadi kalau misalkan net ionic equation tuh harus dalam bentuk ion. Nah, bagaimana ngebentuk ionnya? Nah, kita bisa lihat ya. Nah, sini kita bisa lihat net ionic equation-nya itu adalah Ba2+. Jadi karena dia masih dalam bentuk aqueous ya, Ba2+. Aqueousnya ditambah 2OH- aqueous. Terus ditambah SeO2 tentu saja. O2 yang bentuknya itu adalah solid. Jadi Ba SeO3 tentu bentuknya solid. Terus ditambah dengan H2O yang tentu bentuknya liquid. Nah, kalau yang solid tuh tidak usah diuraikan ionnya karena yang namanya solid tidak berbentuk ion seperti itu. Nah, ini sip. Nah, ini dihilangin dulu nih. Nah, sip. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah net ionic equation-nya. Sip. Nah, net ionic equation-nya. Nah, kembali lagi ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya di sini ditulis eksperimen yang dideskripsikan pada part A itu diulangi dengan 415,7 mg sampel dari oksida yang membutuhkan pemanasan hingga
280 derajat Celcius to just vaporize the solid. Jadi otomatis kalau tadi itu 239,7 derajat Celcius, sementara eksperimen kedua itu 280 derajat Celcius untuk mengevaporasi, menguapkan semua padatannya. Nah, di sini tanya itu adalah berapa standar entalpi sublimasi dari oksida tersebut. Jadi kalau misalkan saat 69,5 mg, which is tekanannya itu 20 mm Hg, dia membutuhkan suhu sublimasinya itu adalah 239,7. Sementara kalau misalkan 415,7 mg itu suhu sublimasi untuk mensublim semuanya itu membutuhkan 280 derajat Celcius. Nah, sebenarnya kalau misalkan ini adalah poin dari kesetimbangan ya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa pada 239,7 derajat Celcius itu kan semua padatannya telah menjadi uap. Dengan kata lain apa? Tekanan kesetimbangan pada reaksi sublimasi itu adalah 20 mm Hg pada suhu 239 derajat Celcius. Berarti tekanan tekanan setimbangnya dia pada suhu 239,7 derajat Celcius itu adalah 20 mm Hg. Sementara pada 280 derajat Celcius, tekanan kesetimbangannya itu harus kita cari. Yang dengan kata lain apa? Bisa kita dapatkan dari teruapnya seluruh oksida kita dalam bentuk gas, yakni sebesar 415,7 mg, yang nanti bakalan kita hitung tekanannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa lihat bahwa kita cari dulu tekanannya yang dihasilkan dari teruapnya seluruh padatan kita, yakni sebesar 415,7 ya. 415 berapa tadi? 415,7 ya benar. Jadi kita masanya sudah kita tahu bahwa masanya itu adalah 415,7. Masanya itu adalah 415,7 mg. Nah, kita cari tekanannya ya, yang dimana which is itu adalah tekanan dia saat setimbang pada suhu sekian. Nah, maka kita bisa lihat P-nya itu sama dengan nRT per V. N-nya itu adalah M per MR, dengan M-nya itu adalah 415,7, MR-nya itu adalah 111,11. Tadi udah, R-nya kita masukin 0,08206, terus T-nya juga kita masukin 280 tambah 273, karena dalam Kelvin dibagi dengan volumenya 1. Karena semua parameternya sama ya, cuma tinggal suhu dan massa yang doang yang berbeda. Maka kita dapat tekanannya itu adalah 0,1698 atmosfer. Dengan kata lain apa? Ini adalah tekanan saat setimbang. Tekanan saat setimbang pada suhu 280 derajat Celcius. Nah, untuk mencari entalpi sublimasinya, kita bisa menggunakan persamaan Clausius-Clapeyron. Ya, Clausius-Clapeyron. Yakni ln P1 per P2 sama dengan min delta H V. Delta H, ini bisa delta H V, delta HS, dan sebagainya. Karena dia reaksinya adalah reaksi sublimasi, berarti dia delta H-nya adalah delta HS ya. Maka kita bisa lihat ln P1 per P2 sama dengan min delta H per R kali 1 per T1 dikurang 1 per T2. Dimana P1-nya itu tadi 20 mm Hg, kita jadikan atmosfer, dan di bawahnya tetap atmosfer, P2-nya. Nah, T1-nya itu tadi adalah 239,7 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin. T2-nya itu adalah 280 derajat Celcius. Kita jadikan dia itu Kelvin juga. Nah, kita bisa dapat bahwa di sini delta H-nya itu adalah 109.055 Joule per mol atau sekitar 109 kJ per mol. Nah, itu adalah entalpi sublimasi. Ya, mungkin untuk video kali ini cukup sekian, sudah 30 menit, biar teman-teman nggak kelamaan juga. Ya, ini untuk part 1-nya sekian ya, insya Allah nanti bakalan ada video part 2, part 3, dan seterusnya untuk menyelesaikan paket ini. Ya, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, silakan saja di libas kolom komennya ya.
silakan di-like bagi yang suka, silakan di-share bagi yang merasa video ini bermanfaat, di-share ke temannya, di-share ke grup yang lain. Juga jangan lupa di-subscribe ya, supaya apa? Ya supaya kalian bisa tahu aja sih video-video barunya nanti. Subscribe di lonceng. Ya mungkin sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.